Nah, balik lagi sama gue di Intip SP. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama ini orang, soalnya agak gengges banget buat gue. Pokoknya gue ngeliatin di sneakers ada dia. Kemarin juga gue ngeliat tiba-tiba otomotif dia juga masuk di situ. Pokoknya Vespa, BMW. Wah, ini orang kayaknya menurut gue menginspirasi banyak orang nih. Sampai kemarin gue liat lagi rame soal thrifting juga, dia juga orang ini. Wow. Nah, penasaran gak lu siapa? Gue panggil aja orangnya, Jejo. Hey, what's up bro? Ini gue susah loh ketemu orang ini. Nggak, soalnya gue kayak selama ini ngeliatnya di sosial media, apalagi pas pandemi kan. Kita konsumnya cuma sosial media aja. Kalau sebelumnya kan gue ngeliat emang lu dari awalnya ada event, terus sering juga waktu itu pernah ke kantor lu tuh. Iya, kantor gue juga kan. Kantor lu. Nah, gue sebenarnya penasaran nih. Sebenarnya lu tuh siapa sih, Jo? Sebenarnya orang tuh kenapa sih lu bisa orang-orang terkenal lu sekarang, lu Jejo sneakers. Bahkan di verified juga gue Instagramnya centang biru. Lu kan juga. Iya, beli. Coba dong ceritain dong sedikit dong, Jo. Perkenalkan, nama gue Jejo alias Jeffrey Jo. Terjun di dunia ini bisa dibilang udah 3 tahun kali ya, Sas. 3 tahun masih baru dong lu ya? 2016 nih 4 tahun. 4 Itu tahun. mulai bisnisnya. Justru emang di awal itu lu apa sih, bisnis kah? Oke. Sampai kayak sekarang tuh apa kalau awalnya bisnis atau emang lu penghobi? Dari Atau awal kolektor? tuh gue gak pernah bilang gue ini pembisnis. Dari awal tuh gue cuman sneakers itu adalah jalur escape-nya gue. Oke. Jadi dulu gue kuliah, gue bosen. Dulu kan gue kuliah di Amerika nih, di Washington DC, dulunya di Seattle. Gue udah tahu sneakers nih. Kayak gitu, gue koleksi-koleksi aja. Cuman gue masih sembarangan banget tuh waktu itu. Dan lu paling seneng waktu itu koleksi lu apa? Koleksi Nike Dunk sebenarnya. Karena Nike Dunk dulu tuh sitting aja gitu loh, kayak. Itu kayak juga. Iya, kayak gue bilang, ah yaudah gue emang pakai cuma buat college doang gitu. Jadi emang menurut gue simply as that, gue suka, gue beli, dan gue nggak pernah mikir jadi kolektor. Udah ya emang pakai aja gitu loh. Tapi gue suka bentuknya kan. Habis itu gue lulus, kelar for good ke Indonesia di tahun 2012. 2012 gue kelar. Gue seneng rokok ya. Ya, boleh. 2012 ya namanya gue kerja sama bokap di pabrik loh gue. Gue kerja di pabrik, bayangin. Kayak gitu. Lu di pabrik kerja apaan di pabrik? Bantuin bokap loh. Apa tuh bisnisnya apa? Pabrik injection plastik gua. Oh, plastik, lebih Jadi ke plastik. kita bikin otomotif, bikinin buat motor, fendernya, helmnya, segala macam. Jadi kita salah satu juga yang supply buat Gojek juga. Oh, lu Gojek juga lu tuh ya? Oh my god! Wow! Gawat tuh bisnisnya Mas, orang itu. jadi dari elektronik juga, Epson, Toshiba, Sharp itu hampir semuanya kita plastiknya kita bikinin. Oh, jadi lu pas lulus kuliah, lu bantuin bokap di situ? Yes. Nggak, masih nggak nyambung ya sama persnikeran yang Iya sekarang betul, dan sneakers itu menjadi alat samping gue. Jadi kalau gue karena ya gue senang kerja sih, sebenarnya gue bukan senang sneakersnya, tapi gue senang kerja. Tapi di mana gue ngerasa waktu gue sama bokap gue, ya udah Sas gini gitu aja, maksudnya hidup lu udah enak aja gitu. Ya, zona aman ya. Zona nyaman. Lu pernah gak sih di saat lu udah nyaman, tapi waktu umur 20-an gitu loh Sas, kita tuh kayak dipaksa kayaknya ini terlalu cepat buat lu. Iya. Ngerti kan lo, gaji udah enak, nyaman udah enak, maksudnya ya udah. Cuman gue tuh ngerasa di dalam diri gue tuh gue kepengen kayak gue mau dikenal bukan gara-gara Businessman awalnya. bukan, gue nggak mau dikenal gara-gara wah ini mah anaknya Oh, ini, iya. cucunya ini gitu. Dia mah enak karena ya dari orang tuanya turunannya gitu ya. Iya, Nggak dari bawah lah, nggak create something lah. nah pertamanya di situ. Nah, tapi sebelumnya itu ya gue tetap masih kayak jual beli sneakers, ngeliat sneakers. Waktu itu gue di Jakarta juga balik, gue mainnya sama Iser. Itu belum ada Kick Avenue tuh berarti. Belum, 2012 mah gue mah cuma beli sneaker ya buat senang-senang aja. Awal-awal gue main sneakers itu gue ketemunya Acer, ketemunya Padu Polo, wah gitu-gitu. Wih, deh. gawat ya. Jadi emang udah tahu-tahu aja sih. Nah di saat 3 tahun tuh 2016 teman-teman yang gue di Amerika sama di Australia balik tuh for good juga kan. Nah ini nih mereka juga anak sneakers nih, cuman di Indonesia kayak anjing sneakers dulu ya ampun, lu kalau ngeliat orang pakai sneakers tuh kayak dipelototin gitu. Iya. Apa sih nih orang baju gue ingat banget waktu gue pakai baju oversize kayak lu salah beli baju ya. Dia itu kalau pakai jogger dibilangnya celana Aladin. Iya, karena gede gitu. Gede gitu kayak celana Aladin, gue inget banget tuh. Udah gitu
menurut gue waktu gue di Amerika itu tuh udah wajar banget karena lu kalau ngeliat orang Amerika kuliah emang standarnya kayak gitu. hoodie, sweater, sama jogger gitu loh. Dia mandi, baru bangun, mandi ke kampus, bajunya cuma satu doang. Pulang baru, karena mungkin di Amerika nggak panas kali ya. Maksudnya kalau lagi beda sama jadi sini lah ya. satu baju tuh buat 1 hari. Jorok juga ya Jorok sebenarnya. juga makanya. Kalau lu bilang bau bule ya kenyataannya gitu. Dan lu sempet tuh kayak gitu dong, kayak Iya, bule dong lu? iya, bukan. Sehari 1 gitu? Atau gua nggak bule lah, gua sehari 2 gitu. Tergantung yang pulang sama gue siapa. Gawat nih. What the fuck? Jadi gara-gara gitu gue balik ketemu teman-teman gue, ya udah kita bikin namanya Sneaker Society sih. Jadi kayak teman-teman gue yang baru balik kayak kita kayak saling ketemu buat foto-foto sneaker, foto-foto apa gitu doang sih. Dulunya Instagram gue juga cuma fotoin sneakers doang, cuma lama-lama beberapa foto gue tuh masuk Hypebeast. Udah sempet tuh ya? Jadi post. Karena dulu Hypebeast juga kecil, followersnya juga 100.000 dulu. Terus gue penasaran sampai lu bikinnya dulu USS dulu atau Kick Avenue dulu tuh? USS dulu. Jadi USS ya? pas lagi teman-teman gue udah pada balik tuh dari luar negeri, kita bikin kayak komunitas gitu, udah gitu ya foto-foto sneakers supaya emang lucu banget. Tujuannya cuma diri post sama Hypebeast. Memang lu arahnya emang pengen ke arah situ tuh ya? Ya pengen kayak, karena patokan kita dulu Hypebeast, kita follow Hypebeast. Lu bisa, kan lu sempat masuk di Hypebeast tuh. Itu lu apa tuh yang masuk di Hypebeast? foto sneaker gua. Fotonya doang? Fotonya doang. Berarti lu nggak ada? Foto. Cuman kredit doang, kredit Jejo gitu, kredit Jejo. Tapi gitu. Hypebeast pak. Tapi Hypebeast zaman dulu loh, followers. Dan kalau gue ngeliat Hypebeast zaman dulu tuh bener-bener Hypebeast tuh. Iya. Nggak tahu ya kalau sekarang kayak gue ngeliat Hypebeast jadi kayak biasa aja gitu. Jadi media sekarang udah pure. Kalau dulu kan kayak dikit-dikit potongan tuh Hypebeast gitu. Iya. Sekarang tuh kayak ya udah. Gitu. Karena udah berubah juga. Atau karena sekarang udah mulai masif media kayak gitu kan? Yes, ya? Udah mulai betul. mengikuti ya. Karena pada intinya Hypebeast zaman itu juga masih sebuah komunitas juga, blogging juga, kayak mengangkat-angkat orang-orang yang maksudnya fotonya bagus. Sekarang ya dia diinvest. Waktu diinvest kan tujuannya company apa? Cari uang. Makanya berubah konsepnya ya. Pasti Jadi agak-agak kurang ya. berubah, dan termasuk USS juga. Nah, ngomongin USS, jadi waktu lagi tahun di 2016 tuh gue udah punya komunitasnya sedikit tuh, paling cuma 10 orang gitu. Itu USS pertama tuh, 10 orang tuh. Orang-orang kayak, dan itu juga temen-temen main doang. Ada yang kerja jadi barista, ada yang kerja jadi OB, ada yang kerja, maksudnya, tapi mereka udah punya stiker-stiker dulu tuh. Ada yang kuliahan juga, kebanyakan kuliah. Gue di approach tuh sama Said Muhammad, partner gue, orang Arab loh. Cina ketemu Arab tuh aneh juga. Gue nggak kebayang sih kalau dia nanti yang debat-debat ribut yang gitu kan agak susah. Oh itu. Ya, terus. Nah, gue kenal si Said Muhammad itu fast forward ya ini dari tahun. Jadi waktu gue di pabrik itu, gue punya bisnis sampingan lah istilahnya kan, kayak gue kepengen gue sendiri jadi orang mesti bisa develop sendiri gitu. Gue kepengen gue juga terkenal gara-gara gue, bukan gara-gara gue anaknya siapa atau cucunya siapa gitu. Dan gue bikin restoran, gue bikin apa, udah tuh jiwa bisnismen tuh udah keluar tuh gitu loh. Pakai tuh ya ilmu kuliah lu tuh ya. Ilmu kuliah tuh pakai semua tuh. Jadi ketemu nih sama Said Muhammad, dia juga waktu itu, jadi gue suka ikut bazar dulu. Bazarnya apa tuh? Jacklot. Bukan, Maksud Jacklot pak, nggak enak banget ya. Di mana Nike gitu ya. Cuman Jacklot sebenarnya salah satu idaman gue banget waktu itu. Gue datang juga, jangan salah lu, gue juga datang ke Jacklot gitu. Jadi maksudnya gue ngeliat waktu itu gue datengin semua event. Gue suka event. Jadi gue Bright Spot gue dateng, Market Museum dateng, Local Taste dateng, Local Fest dateng, Bright Spot juga dateng. Tapi yang paling gue suka Bright Spot. Ya Bright Spot oke lah. Karena gue ngeliat Indonesia harusnya lebih banyak nih tentang kayak gini-gini gitu loh. Nah tapi waktu itu orang tuh tabu. Kalau gue ngeliat kayak Bright Spot udah segitu konsepnya bagus, kayak orang-orang tuh kayak datang, tapi waktu itu belum ada, gue ngeliatnya belum segitu impression orang untuk belanja deh. Ya tetap banyak yang belanja sih, cuma maksudnya kayak kalau lu lihat kayak bazar Jacklot kayak gitu-gitu ya, orang pasti pasti kayak gini karena gue bilang Sas, jadi di sebuah konsep kita ada namanya piramida. Semakin harganya ke bawah semakin mass, tapi semakin kerucut ya makin dikit kan. Nah USS itu mencoba menjadi square, di mana atas sama bawah belanja ke orang gila. Gaul tuh. Jadi tahu tuh konsep USS itu semua market bisnis semua tuh. Jadi tentu yang waktu si saya approach gue, dia bilang
Jeff ini event sneaker bakal gila, dia bilang. Lu mau bikin nggak sama Itu gua? 2016. Waktu itu belum ada JSD. Belum Ada JSD. Cuman waktu kita ngomongin, kita ngekonsepin, JSD keluar. Ceder. Langsung kita udah kayak JSD pertama kali di Senayan City kan? Iya, JSD keluar, kita semua langsung kayak bilang, waduh, gue datang dan gue ngeliat JSD itu salah satu tolak ukur yang benar-benar bikin gue semangat banget, kayak gue mesti bikin event kayak gitu. Ada sebuah perasaan yang dimana lu nggak boleh gampang ngiri gitu loh. Ngiri boleh, tapi jadikan itu kayak acuan lu, gue bisa lebih hebat daripada ini gitu. Jadi waktu JSD pertama datang, gue ngeliat kayak keren banget, bener-bener keren banget. Langsung gue bilang, saya bilang, yuk kita bikin USS, kita mesti jadiin, kalau enggak kita bakal perang. Akhirnya setelah JSD keluar, USS 30. Itu JSD aja bahkan dulu KKV-nya udah ada tuh? Belum. Oh itu juga belum ada ya? USS dulu. Jadi 2017 gue bikin USS pertama kali eventnya. Ada tuh event emang? Ada. Sudah bikin event? Grand Indonesia. Di Grand Indonesia sponsor kita, toko retail yang ikut itu cuman BNI. Oh tapi dulu nggak pecah ya? Enggak pecah. Cuman masih pecah underground. Soalnya maksud gue kalau dulu gue pas sempet kan ada tuh acara sneakers. Orang kan dulu nggak bilang merek kan. Iya. Ada acara sneakers kayak di Grand Indonesia, terus lama-lama ada yang di Peak ya. Iya banyak lah. Udah mulai banyak lah gitu. Terus pecahnya emang yang pas JSD kan. Senayan City tuh bener-bener pionir kan. Betul. Gue buka di Grand Indonesia itu cuma benar-benar 1 bulan preparation, concepting, cari dulu cuma isinya reseller semua aja. Dan itu gue benar-benar kaget yang datang itu 15.000 orang dengan tiket masuk 50.000. Iya mahal. Mahal. Selalu tahu ya cara-cara sneakers tuh faktab semua. Enggak, gue juga pas pertama kali datang ya JSD kan gue dapet undangan soalnya. Ini acara sneakers ya kan. Terus gue masuk ya. Kaget mahal banget gila lu. Kayak mahal. Mahal. Dan akhirnya sekarang udah mulai ada penyusutan pakai aplikasi. Yes. Mulai kerja sama aplikasi udah oke lah. Cuman yang gue sorry nih gue potong, gue rada bingung gini. Gue seneng banget datang ke event kayak gue ngeliatin kompleks ya kan. Maksud gue kayak kenapa justru pas di Indo sendiri ya bikin acara sneakers gitu barangnya mahal-mahal nih. Tapi kalau gue ngeliatnya sorry pak kok kayak pasar malam gitu, kayak orang ditumpuk gitu, nggak yang konsep atau emang begitu di sana? Emang itu hype-nya juga kayak gitu. Di luar begitu bikin? Di luar juga kayak gitu. Maksudnya apalagi resellers kan emang tujuannya mereka cari uang juga dong. Maksudnya mereka ngumpulin barang susah-susah, mereka juga barang-barang itu yang menjadi pajangannya sebenarnya. Jadi ya kita mesti bedain dulu konsepnya. Nah, waktu USS pertama kali ya kita reseller semua itu kita langsung mikir, nih kalau kayak gini terus nggak bakal jalan karena kayak gini, lu mesti mikir Sas, apapun yang bisa diikutin orang dengan gampang itu bakal hilang dengan cepat. Iya. Jadi kalau gue bikin event cuma isinya reseller semua, which is waktu itu yang lu bilang, langsung banyak tuh event-event sneakers, ini bakal hilang. Nggak ada konsepnya. Nggak ada konsep. Nah gue bikin. Jadi USS itu tahun kedepannya kita selalu bilang, dengan lu masuk 50.000, lu nggak beli sneaker apapun, lu masih bisa seneng di situ. Nah itu tuh yang bagus. Dapat experience kan. Jadi USS itu mungkin lu datang nggak sih yang ketiga yang di Pacific Place? Datang dong. Ya. Jadi gue bikin yang kedua dulu tuh. Gue bikin kedua berhasil juga di GI juga. Mungkin yang kedua itu yang paling nggak kelihatan, cuman itu lumayan berhasil juga. Jadi dari 15.000, 18.000 orang yang datang. Itu yang zamannya gue levelnya tuh LV Supreme, bayangin tuh. Dan itu awal-awal gue juga lagi naik daun. Gimana ya? Gue ngeliatnya kalau kayak gini terus gue mati. Gue bilang gitu. Wah ini USS gak bakal umur panjang. Tapi kan JSD jalan terus. JSD tetap nomor 1. Akhirnya USS ketiga itu gue ngedobrak. Tahun 2018 gue bener-bener all out marketing. Itu pecah. Pacific Place, di mana lu masih ingat nggak? Yeah. Lu bisa dapat sneaker Rp1.000. Gue sih yang paling pecah tuh pas kasus yang Kompas. Lu di majalah itu anjing sih menurut itu 2019, kita ngomongnya nanti itu 2019 itu tahun lalu. Gue kira itu 2018 Pak. Enggak, 2018 yang Pacific Place. Oh iya. Jadi di 2018. Oh iya benar, yang 1000 benar, yang sampai kayak itu juga gila sampai itu. berantakan tuh, sampai berantakan banget. Hancur. Jadi ide kreatif lu mesti keluar. Jadi kayak gini loh. Kita dapat sponsor banyak, bukan berarti itu duit kita banyak. Tapi gimana kita membalas budi mereka dengan kasih konsep yang bagus juga. Lu dapat banyak, lu mesti keluar banyak. Ini yang gue demen dari orang ini nih. Soalnya kalau gue pribadi ya, gue masih melihat orang-orang yang bikin nih kayak, intinya kita dapat cuan, nggak apa-apa sponsor banyak, gue dapat cuan aja.
akhirnya kalau gue lihat ya dia nggak menghidupi gitu loh. Nggak mengekspektasikan kan, benar. Jadi waktu itu kita dapat duit, gue akuin gue banyak dapat duit 2018. Tapi kita selalu mikir legacy. Lu mesti ingat dalam sebuah bisnis, lu mau bisnis ini panjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nggak cuma sekali jalan doang. Dan lebih baik gue dapat duit yang oke tapi terus menerus dibandingin jebrek, klien nggak percaya, sponsor nggak percaya, gue ditinggal. Itu bukan jalannya gue. Jadi waktu gue dapat uang seperti itu, sebanyak itu gue bisa bilang eman lah waktu untuk event itu. Kita langsung bilang, apa nih yang bisa bikin USS mesti stand out? At least gue bisa sejajar sama JSD gitu kan. Experience-nya gimana? Uma, Adidas, itu yang dulunya lu nggak pernah lihat retailer sama reseller jadi satu, jadi satu. Gue bawa Sabotage dari Singapura, gue bawa Pata dari Netherlands, gue bawa siapa lagi ya, maksudnya Singapore Tourism Board, jadi semua orang Singapura gue datengin. Jadi gue kepengen Indonesia itu menjadi perputaran hubnya streetwear dan sneaker di seluruh Asia waktu itu. Pata doang tuh dari Netherlands, maksudnya Pata kan brand OG kan. Siapa yang bisa bawa Pata? Cuman gue waktu itu. Ini Patanya sendiri keluar, jebret keluar 2018 tuh. Dan itu sama gue supaya bikin orang ingat USS, waktu itu gue bikin konsep sneakers Rp1.000. Jadi 300 orang pertama. Berantakan itu. Wah, itu pertama kali Pacific Place itu kayak mau di jalan. Sneakers Rp1.000 loh. Itu masih yang kalau gue ngeliat ya acara sneakers, apaan sih acara sneakers nih jadi rusak begini, karena gue ngeliatnya kayak wow, tapi itu yang dicari. pasar malam gitu. Tapi itu yang dicari kan. Soalnya jujur ya gue kalau dari grassroots ya, dari anak-anak ya, kalau gue kan mungkin kan kalau misalkan orang-orang bilang wah itu mah yang main sneakers orang kaya misalkan kayak gitu ya. Nah kalau di anak-anakku tuh kayak ngerasa kayak ini sneakers nggak usah datang ke acara situ, kita juga nggak bakal beli mahal-mahal, karena di mindset mereka di otak dia udah gini, datang ke sana pasti mahal banget. Pas gue dapet experience gue datang tuh kayak acara sneakers ya, ternyata nggak juga kok. Ada juga kok barang-barang yang yang menurut gue masih oke kok harganya. Nah itu juga di 2018 itu gue udah nyiapin USS itu semua tampil beda. Gue ingat banget, mungkin gue salah satunya di 2018 gue siapin 40 tenan khusus lokal brand. Wih itu cakep. Ingat gak di situ ada? Yeah. Jadi gue siapin ada reseller. Gue ingat banget tuh di situ gue bikin Not For People pertama kali. Bini gue bikin cashless 2018 tuh. Tapi gue bingung gini pak, maksud gue nggak tahu ya. Kalau salah ya dimaafin aja. Maksud gue gini, kalau gue ngeliat kadang-kadang acara sneakers itu yang tadi gue bilang tuh, kenapa dia kadang-kadang sepatu udah mahal. Gue pernah ngeliat dia beli sepatu 15 juta cash loh. Bocah-bocah itu punya duit banyak gitu, 15 juta dia bayar. Tapi kayak ini meja, lu taruh doang. Toko lu juga nggak lu dandanin gitu. Sedangkan kalau gue ngeliat di USS kan lumayan agak konsep tuh. Tokonya dikonsepin lah, selayaknya lah gitu. Nah itu yang kayak gue tadi bilang, gue dapet duit banyak, gue keluar duit banyak. Jadi supaya ini toko-toko rapi, udahlah lu nggak usah, lu bawa aja. Gue yang bikinin tokonya. Oh itu ya. Jadi bootnya itu tuh gue yang dandanin semuanya, kecuali retailers. Ya. Jadi mereka udah terima jadi mereka udah dapat partisi, mereka dapat atapnya segala macam, dan kita juga cari tempat-tempat yang bagus. Jadi Pacific Place kita dapat, kita jualan, dan itu pertama kalinya USS bisa dibilang kata orang udah sejajar sama Jakarta Sneakers di 2018 dengan tingkat keramaian, tingkat transaksi. Kalau di luarnya kayak siapa? Kalau di luar Kompleks Con, Hypebeast, Hypepass gitu ada sih. Cuman ya itu sih yang gue lihat 2018 di mana cikal bakalnya gue yakin USS bisa gede. Jadi itu padahal masih sneakers zaman itu kalau masih kurang lah ya, belum sampai yang orang tuh ngeliat harga tuh masih ini asli gak gitu. Itu orang di mana sneakers itu. Nah di situ gue bikin Kick Avenue juga. Jadi, nah kenapa gue bikin Kick Avenue? Ini tadi USS Kick Avenue. Gue selalu sebelum gue bikin bisnis, gue selalu bilang apa problem? Cari problemnya di dunia sneakers. Problemnya apa? Tadi kan barang-barang asli atau palsu gitu. Dan itu orang kebanyakan beli di Instagram. Iya. Dibohongin, dikabur, tinggal di blok aja kabur orangnya. Bener nggak? Bener. Jadi gue bikin platform di mana jangan, karena gue pernah ketipu Sas. Gue aja ketipu. Jadi gue udah beli barang waktu itu Nike Jordan 1, udah gue dapet palsu, gue tanya nggak di blok gue. Jadi kayak anjing lah, gue hilang 7 jutaan ada. Yang kasih tau gue tau gak siapa? Iser bangsat.
Easter yang bilang, waktu itu masih temenan tuh. Tapi emang maksud gue juga selalu kepikir gitu sih Pak, kayak gue beli barang mahal nih, gitu loh, maksudnya kayak bukan barang yang lo mungkin ya di bawah 1 juta udah gitu ya, ini barang mahal. Kalau gue beli palsu kan kayak anjing sih, sakit kan. Nah jadi dimana Kick Heaven itu konsepnya itu kita mau jadi kayak Gojeknya sneakers, jadi kita mau jualan sneakers terbesar di Indonesia atau Southeast Asia, tapi kita nggak punya produk. berarti lo nggak perlu gudang ya? Nggak perlu gudang. Oh brengsek juga ya. Gimana caranya dong? Ini gimana caranya kan? Iya, iya. Caranya itu adalah ya udah, tapi kan gue siapin jasa lagi cek, gue ambil tim-tim yang terpercaya, orang-orang bekas dari brand-brand ini gue ambilin suruh kerja di gue, ajarin gue boxnya bener nggak, yang mereka yang udah sehari-hari udah ngeliatin sepatu tuh udah kayak ngeliat makanan, ngeliat nasi gitu loh. Jadi dan investnya juga gede loh. Gue ingat banget, gue itu invest kurang lebih 800 juta. Jujur gitu. Dan itu gue bakar duit keluar gila, karena kan gue mesti bikin sistem. Oh iya, sistem mahal. Sistem website. Bayangin Sas, maksudnya orang tuh beli di Instagram udah enak banget, tinggal nanya stok ada. Sekarang orang mesti input dulu, ngecek warnanya apa, SKU-nya apa gitu. Jadi gue gimana gue bikin sistem. Yang lucunya orang Indonesia kan pertama kali lihat Kick Heaven, apaan sih ini? Nama toko nggak ada, nama seller nggak ada. Cuman yang kita tampilin adalah harga termurah. Oh iya benar. Harga termurah. Karena gue ngeliat gini, kalau kita ngelewat Tokopedia atau apa, gue ngeliat nih, oh, ada orangnya, kenalan, nomor telepon berapa? Gue udah beli sekali, besoknya cuma japri-japri ya di luar. Kalau gue nggak bisa tuh, nggak tahu lu seller dari mana. Yang penting harga lu paling murah. Jadi dia akan pakai aplikasi gue terus, bener nggak Sas? Bener. Jadi udah ada problem, gue cari solution sekarang. Dimana solusinya itu lu beli sneakers di Kick Heaven udah pasti aman. Dan gue ingat banget ya, di 2017-2018, ya ampun, sebulan berapa sih? Gue cuma sebulan 20 juta. Itu bukan profit loh, itu gue punya pemasukan. Ini nih jualan ya. Itu jadi cuma mungkin 20 sepatu sebulan. Bayangin Sas, 20 sepatu sebulan. Dan gue keluar duit ya, bakar duitnya 200 juta. Kan sewa kantor, sewa IT. Untung lu 10% Pak. Hah? Gak ada untung. 200 juta lu keluarin, rugi lu. Iya, gue cuma dapat pemasukan 20 juta doang. 90% lu rugi. Rugi. Berarti lo di awal bisnis rugi mulu ya? Aduh, bukan rugi lagi Jack. Ya tapi emang karena kita ambilnya tadi pelajaran yang pertama apa? Legacy. Jangka panjang. Jadi setahun pertama akhirnya gue juga berani diri, udahlah gue juga sponsorin acaranya USS juga. Gue ngomong dong sama Said dong, karena itu kan bukan Said punya kan. Gue bilang gue boleh nggak sponsorin? Ya udah boleh, tapi gue mau buat lu megah banget. Berarti kalau Kick Heaven ini lu dua? Gue sama berdua. Jadi sebenarnya gue ada bukan sama Said, bukan beda. sama Said. Said ditawarin sama kosong, nggak ngambil dia. Yang nyesel dia sekarang. Nah, dia waktu itu mungkin gak pede. Gak percaya dia. Tapi gue selalu bilang, gue kalau bikin bisnis, gue bakal seriusin. Gue seneng banget sih, maksudnya dapat pelajaran baru. Kayak ternyata selama ini kalau gue lihat ya banyak orang-orang tuh kayak, ya udah nih lagi jadi cuan sikat. Dia nggak pikir itu apa sih problemnya apa sih? Iya, problemnya apa? Kita cari solusinya ini yang jadi duitnya gitu. Iya. Orang cuma ngeliat problemnya doang nggak nyari solusinya. Yes, dan sama satu lagi sih Sas. Jadi sebisa mungkin gue ngerasa yang bikin gue sukses itu bukan gue begini, tapi gue punya mentality. Gue sama semua orang kalau diajakin untuk ketemuan dan networking, gue pasti ladenin. Ya. Pernah nggak gue sombong sama lu Sas? Gue setuju sih. Bilang gue pasti bisa deh sempetin buat lu, cuman gue cari waktunya dulu nih yang enak. Kebanyakan tuh orang yang nggak tahu lu gini, wah si Jejo mah nggak usah lah, Gak mungkin. Jadi kebanyakan kita terlalu kemakan omongan orang tanpa kenal orangnya. Akhirnya kayak gue jujur pas gue kenal, katanya Jejo gini, kagak nih. Gue pas datang ke kantor lu mulai tahu, terus sampai gue ngeliat lu jalanin USS tuh yang gimana caranya acara harus sukses deh. Iya. Gue nggak apa-apa deh rugi. Gue sempat dia ngomong gitu, gue sih udah nggak apa-apa nih saat gue rugi. Yang penting nih acara bagus. Karena gue tujuan gue yang penting bagus dulu. Emang karena yang pasti lu bikin bagus dulu. Kalau lu udah jelek, lu udah pasti gak jangka panjang. Selalu ingat. Karena kan nggak banyak orang kayak gitu juga. Mungkin kayak, aduh, gue males banget. Dan harus menurut korban. menurut gua salah satunya ya ini salah satu untung yang mungkin emang gua terlahir di keluarga yang berkecukupan. Dan mental gua udah diterpa sama bokap gua. Dimana yang paling penting itu lu mesti kasih yang terbaik buat customer lu ya. Which is customer gua adalah pengunjung gua. Iya.
gitu. Jadi waktu Kick Avenue jadi, USS udah jadi itu Kick Avenue juga di 2018. Gue sponsorin acara gue sendiri, jebar pecah waktu itu bootnya Kick Avenue, gue bikin konsep juga. Walaupun itu acara gue nggak sembarangan, banyak orang, oh ini acara gue ya udahlah sembarangan aja. Gue bikin perpustakaan yang di ujung tuh yang orang manjat naik tangga kalau lu masih ingat. Jadi gue bikin wall kayak sneakers kayak gini nih, sneakers semua. Lu masukin levelnya, lu mesti manjat tangga. Masukin itu, waduh. Ide dari mana itu? Waktu itu yang dibantuin gue sama si HS Galaxy. Oh, tim agency yang gue bilang terpercaya banget, HS Galaxy. Jadi dan ya kalau tanya keluar duit gede, ya gede. Tapi worth it. Dan di sini gue bangun network. Gue maksudnya gue selalu ya berarti dia kita pernah bisnis bareng juga kan di USS selanjutnya kan. Tapi pernah nggak gue bilang harga temen? Enggak kan, semuanya kalau bisa emang paling bagus gue selalu bilang Sas, yang penting bagus aja, rugi nggak apa-apa, tapi yang penting bagus. Berlanjut hingga akhirnya sejak USS 2018 gue sama saya tuh yang waktu itu bikinnya habis bisnis kelar, kita pecah, bagi duit, kelar, kita enggak kali itu. Kita langsung bilang, Jeff lu mau keluar nggak dari perusahaan bokap lu? Gue juga keluar nih dari kerjaan dia, si saya. Kita fokus aja di USS, kita bikin media, kita bikin ekosistem sendiri, kita juga support, gitu-gitu. Udahlah, kita bikin di mana kita bisa jadi agency, kita jadi media, kita bisa jadi event. Tuh lu keluar tuh ya dari zona aman, lu langsung keluar, itu gue deg-degan banget tuh. Keluar, gak sih? Ini si Sugi nih ngeliatin, bener gak sih? Udah keluar gue, akhirnya gue keluar. Berarti baru ya, hitungannya ya? 2018 lu keluar kan 2002. Sebenarnya deg-degan juga 2018 keluar, 2019 lagi oke-okenya, 2020 pandemi. Iya, sakit. Jadi, tapi gue ngerasain yang dimana 2019 itu a good year banget sih. Itu tahun keemasan USS ya? Tahun keemasan, dan gue yakin 2020 dan 2021 tetap tahun keemasan USS. Jujur ya gue, karena waktu itu gue ikutan juga datang ke JSD waktu itu bikin konsep sama fans untuk skateboardnya gitu ya. Terus ternyata pas USS bikin skatepark yang proper gitu, emang yang ini gue kasih lu buat main gitu kan. Terus gue ngeliat dengan konsep yang beda, yang kayak tadi gue bilang Joms, gue kalau gue ya mungkin kalau gue punya duit kayak gue ngerasa dimana gue datang ke acara itu tempatnya nyaman, buat foto juga oke gitu ya, let's say bootnya konsep lah. Dan gue baru nemuin di USS kemarin. Di USS tuh bener-bener yang gue dari masuk ya, wah anjing instagramable banget ya. Gila gitu. ya. Terus boot-bootnya juga yang konsep banget, nggak yang asal doang gitu loh. Kaget. Jadi waktu 2019 itu gue mencoba untuk melawan apa yang udah terjadi di USS 2018. Jadi waktu itu kan USS 2018 itu gue kasih tahu visitornya 25.000 orang. Dari 15.000, 18.000, loncat tiba-tiba 25.000. Nih gue deg-degan nih, gimana nih supaya gue ngalahin USS yang ketiga nih. Godok, akhirnya gue ketemu sama Sean Witherspoon, gue ketemu sama Koji dari Atmos, gue ketemu sama Fanfish dari FR2, gue ketemu Aji Handoko Putra. Banyak deh anak-anak yang istilahnya konsep gue cuma satu sih. Gue waktu itu USS 2019 temanya gue gini, namanya di saat Indonesian brand sama international brand jadi digabungin, dijadiin satu dan nggak mandang gitu. Karena sebelumnya itu banyak event yang kayak gini, oh lu brand Jacklot gak bisa masuk, gue brand internasional, gue mesti masuk sini, nggak mau tuh sama, nggak mau tuh ada brand itu. Di USS mana ada, semuanya jadi satu. Karena konsepnya bagus, terus ada konsepnya juga bagus gitu, nggak yang kayak gue bilang cuman ya udahlah meja taruh gitu, nggak gitu. Dan waktu itu juga ya gue bilang kan, gue mau bikin skate nih, dan waktu itu gue pilihnya District 8, di mana District 8 itu mau kosong loh, mau kosong ya? Loh. Kalau di orang-orang lain mau udah jadi, udah rame, ya jelas pasti rame. Gue mau kosong, Sas. Gimana nih bikin ini rame? Kan gue bilang, lu inget deh waktu gue ketemu sama lu, gue bilang itu berapa minggu sebelum sebulan, gue cuma bilang, Sas, gue udah nggak tahu nih mau untung atau apa, mau rame atau enggak, gue nggak tahu. Cuma yang penting jadi dulu deh, inget gak sih? Lu kan gue bilang sama si Satria, gue nggak peduli budget, yang penting orang skate ke situ, orang bangga. Bener gak sih? Bener. Kayak jadi kalau lu bilang, wah ini nggak bisa, gue ikutin lu di mall itu, mallnya tuh yang marmernya berapa juta, lu bayangin bikin skate semua, dan gitu si Sean Witherspoon nge-skate, si Pata juga nge-skate, anjing gemeter banget gue ngeliatnya. Gue tuh beneran yang pas balik, karena gini kan, nggak mungkin kita baru kenal tuh langsung segitu saling trust gitu, namanya juga baru ketemu gitu. Dan gue orangnya bukan book by cover banget, makanya gue pas ngeliat
tiba-tiba gue pengen tahu nih skateboard tuh lu ngadain skateboard buat apa gitu kan di situ. Sampai pas akhirnya kalau gue itu kan organize si skateboard doang, organize skateboard. Terus gue ngeliat kayak anjing, ini acara ternyata keren, yang datang begini. Yang datang dari semua kalangan loh. Itu beda banget. Kalangan, semua kalangan. Bener gak sih? Makanya gue bilang gue tuh mau bikin bisnisnya kayak event itu square. Gue nggak mau itu orang kaya yang masuk, gue maunya semua orang tuh bisa ngerasain. Jadi konsepnya di 2019 itu, waktu itu tiketnya gue mahalin jadi 80.000 tuh. Tapi lu masuk 80.000, lu bisa lihat musik gua gila. Gua pecah, musik lu gila. Di Tabarus ada, Ranengel ada, dari luar negeri juga ada, kayak bener-bener. Jadi lu masuk, lu 80.000, lu bisa dengerin musik, lu bisa experience, lu bisa menang raffle, lu bisa main game. Dan lu pulangnya juga nggak mungkin nggak belanja, karena maksud gua ada dari lokal juga yang murah-murah. Iya, udah dieksperimenin gitu loh. Jadi istilahnya, gue inget banget tuh waktu yang gue deg-degan banget karena untuk bikin event kayak USS 2019 itu gue keluar modal kurang lebih 6 miliar. Itu makanya 6 miliar. Ternyata nggak main-main ya orang. Ya lu pikir deh lu sewa mall satu berapa udah gitu dulu aja. Tapi gue pengen tanya nih, 2019 tuh USS itu untung nggak? Itu doang gue penasaran tuh, karena gue ngerasain pas bareng lu yang lu stres pokoknya jam 2, jam 3 pagi tuh, aduh ini gimana nih ya? Jam 2, 3 pagi? Sas lu masih inget nggak? Gue kalau kerja itu gue nginep loh 3 hari di situ. Lu sampai dari rumah, sorry gue baru balas, gue baru tidur sebentar, terus gue balik lagi gitu. Lu datangnya kan? Wah itu parah sih. Karena namanya kalau gue kerja, gue pasti kasih 1.000%. Gue bukan orang yang tanggung-tanggung ya? Gue nggak bakal nyuruh anak gue mesti fight sama gue barengan. Jadi anak gue bisa respect sama gue. Coba kalau gue, itu yang gue bilang bedanya orang kaya sama orang yang mau kaya gitu. Orang yang mau kaya bakal mau fight bareng. Nah makanya itu gue ketemu di situ, maksud gue kayak Jo, kalau gue mikir lu kan ini acara lu gitu, lu banyak orang di sini, lu masih mau datang sama bini lu waktu itu kan datang. Gue ngeliat kayak jam 3 pagi tuh, jam 3 jam 4-an lagi nyusun gitu. Harusnya tuh gue udah kelar kan, karena lu kasih kerjaan ke gue. Gue udah bilang dari awal. Gue inget ya apa? Flooring lu nggak mau. Enggak, seharusnya nggak ada nih gini-gini. Gue bilang nih lecet. Baru akhirnya nyari-nyari kan gitu tuh. Itu yang gue ngeliatin kayak gila sih Jeju di tempat kan transfer itu tempat gue inget banget. Flooring langsung flooring. Karena waktu itu gue kayak Jo, ini jam 2 lu mau nyari flooring. Gak apa-apa deh, berapa juga gak apa-apa deh. Bayar, ada bayar. Gue daripada malu nih besok acara. Gila sih itu. Gila, itu udah benar-benar gila banget. Dan terima kasih juga sama Bank Mandiri, sponsor gue, yang maksudnya ya itu. Jadi Bank Mandiri itu dari juara 2018. Di 2018 dia bukan sponsor utama, dia sponsor biasa aja. 2019 sponsor utama. Dan dia benar-benar ngebet banget, gue mau jadi sponsor utama. Dan gue thank you ya, karena gue selalu kasih yang lebih juga ke klien. 2020 walaupun lagi pandemi ini, dia juga tetap percaya. Nah kan, itu loh feedback yang gue mau. Lu percaya sama gue kasih yang terbaik, gue kesusahan, dia kasih gue yang terbaik. Gue masih penasaran tuh Jo, 2019 sepecah itu tiketing, karena gue belum pernah ngeliat acara, ya kalau misalkan acara yang lain ya, musik, karena kan tiketing udah pecah lah segala macam. Nah maksud gue pengen tahu 2019 nih, USS, untung ya, cuman itu, untungnya atau orang gila. Untungnya orang gila. Untung berarti. Kayak orang gila. Berarti nggak remis ya, karena gue kayak ngeliat di posisinya, wah di Jeju banyak banget yang, gue ngeliat beberapa tuh nggak sesuai ekspektasi lu, tapi lu tetap paksain. Nggak mau tahu gue ini gimana deh. Gue mau tanangin dah berarti udah gitu. Karena ya itu, gue bilang waktu orang expect bayar udah masuk, dia mesti bener-bener ngerasain ini USS, ini yang beda gitu. Dan pecahnya yang lu tiba-tiba keluar di koran. Koran Kompas ya. Itu anjing. Jadi sepatu Kompas juga ada, koran Kompas juga. Itu anjing sih. Itu gila gak sih? Satu halaman gede, 4 halaman. tapi kan yang paling depan tuh yang gede banget. Pokoknya gue dapet cover. Gue ngeliat buset tuh, lu bayangin lu. Maksud gue siapa yang nggak tahu sneakers akhirnya gitu. Karena lu dijejelin, lu di brainwash secara nggak langsung. Sepatu nih ya kan, gue depan harus beli. Gue ingat banget sama si Kompas. Jadi ya gue orang ya Sas, kalau lu tau gue orang yang jujur Sas. Jadi waktu gue ngomong sama Kompas, gue ketemu sama redaksinya, sama manajernya, gue bilang gue nggak ada duit, tapi gue mau jadi halaman utama berapa harganya? 4 miliar. Emang gue nggak ada duit. 4M lu bayangin. Gue nggak ada duit gitu. Tapi kan Kompas untung tuh. Tapi gue bilang, kayak gini, gue ngomong sama Kompas,
market lu udah pasti nggak datang ke USS karena marketnya Kompas orang tua. Iya betul. Dan market gua nggak baca koran Kompas. Ini saatnya kita kolaborasi. Itu pertama. Dia masih nggak percaya tuh, tapi itu kedua gua bilang. Ini yang pitch-nya gua. Orang marketing mesti bisa pitch. Gua bilangnya kedua kayak gini. Bu, ini koran udah dibeli. Lu beli koran Kompas hari ini, harganya 5.500. Iya. Nah, itu. Besokannya jadi bungkus koran, jadi bungkus kacang. Sama gua itu besok jadi harta karun 200.000. Hah, masa? Gimana caranya? Deal dulu gua buktiin. Dan akhirnya gua buktiin. Jadi target gua itu gua mesti ngejual koran itu habis jam 5 sore. Berapa banyak tuh? Banyak ya, gua bisa bilang ya di Jakarta itu banyak lah, gua lu nggak tahu deh. 100.000 ada? Wah, lebih Banyak ya? lebih banget. Jadi ya lu bayangin warga Jakarta berapa yang pakai Kompas gitu kan, koran Kompas kayak gitu. Dia jam 2 siang aja udah habis. Itu tuh gue sampai tahu ini Pak, ada yang jualin online. Harganya 200.000. Kalau gue sempat nggak 150.000. Gue bilang brengsek nih koran murah ya kan, cuma berapa ribu, 150.000 tuh koran Dan laku. Kayak cuman sisa 5 bro, 150.000 gue bilang sisa 5. Tapi beneran kan? Iya. Dan koran Kompas sampai sekarang pun kita juga lagi ngomong. Kayak dia bilang, Jeff lo ada ide lain nggak? Jadi dia yang balik kejar ya? Karena itu achievement di mana, baik lagi kalau kita dipercaya sama sebuah brand, kita mesti kasih kepercayaan itu dengan kita punya kredibilitas. Gue seneng itu ya waktu gue awal ketemu lu tuh. Gue lebih seneng orang tuh ngomong di depan gitu loh Jo. Kayak ini bakal begini atau enggak, kayak gue nggak punya duit. Lebih enak, lebih fair gitu. Jadi nggak gantung. Dan gue kan merhatiin dari sampai gue bikin event. Akhirnya tuh lu ngebawa aura yang positif buat gue juga di saat gue bikin event. Jadi kayak pas ngerjain eventnya, anjing harus total nih. Harus total. Yang gue tadinya nggak ada panggung, gue bikin panggung. Padahal lu punya panggung ya kan? Gue pernah jadi boleh gak gue bikin panggungan? Ayo, gitu? Ajar aja bikin panggungan. Bikin seru lah gitu kan. Itu pecah sih. Karena tadinya gue pengen banget. Kalau orang bilang kadang gini ya, iya di-collab-in antara komunitas sama event. Karena kadang-kadang komunitasnya nggak dibawa. Dia cuma menyediakan ya udah event nih, cara gue kayak gini. Tapi kalau misalkan lo kasih space dengan komunitas itu lebih pecah. Kamu lebih pecah. Kan ada konsepnya ya rame juga kan. Jadi itu rame banget. Gue inget banget di USS itu kita punya 200 brand luar negeri, Atmos sampai Atmos, Adidas, New Balance, Converse, Athlete Food, ODD, semua brand tuh. Ikut. Dan serunya kayak gini. Waktu beberapa brand ini udah ada dan out, lu pasti juga kepengen out dong. Anjir, masa gue kalah? Kan ada perasaan, wah gue juga mesti lebih gila nih daripada dia. G-Shock juga ada, jadi kan semuanya kan kayak, wah gue mesti nih saing-saingan. Karena Indonesia itu nggak terbiasa dengan experience. Betul. Indonesia terbiasa dengan jual murah. Betul. Semurah-murahnya aja yang penting saing. Iya. Salah dibalik. Orang Indonesia dibutuhkan experience. Waktu experience. Kalau gue bilangnya orang Indonesia tuh banyakan nggak mau modal. Tapi gila mereka udah diedukasi, Iya. keluar duitnya gampang bro. Soalnya gue jujur kan waktu itu kan kita sempat lu nawar gini, gue kasih boot deh, gue barterin boot, terus gue mikir kayak aduh buat apa ya gue boot. Pas gue ngeliat acara itu ya, gue langsung kayak gila sih. Gue sih kalau misalkan gue bayar pun ya, works banget, maksud gue kayak gue worth it gitu gue bayar. Itu laku semua. Gue sih mikirnya gini, ada satu sisi yang lu bukan era lu buat jualan, emang lu buat branding. Buat branding, karena branding itu waktu lu di situ keren. Iya. Terus keluarnya kan orang belinya terus Gila. namanya terjalan. Karena beberapa brand gua lahir di situ juga. Jadi di USS 2019 itu gua ada beberapa brand lagi yang gua taruh di situ. Dan sekarang efeknya sampai sekarang tuh masih ada. Itu gue sempet masuk yang satu booth, aduh gue lupa namanya, yang di dalamnya ada bar. Ah iya. Tuh ada lampu-lampu. Itu public culture. Public culture. Gila, kan? Itu aja. Gue inget banget tuh, ini sorry nih Mike, gue inget banget nih si Mike waktu itu sempat ngomong, wah gue nggak mau ada brand-brand ini, gitu kan. Gue bilang, Mike, di sini saatnya kita bersatu. Nggak ada tuh namanya brand dari Jetlock, nggak ada tuh brand dari luar. Kita di sini USS ini udah ngebawain. Sekarang kayak gini, sebelah lu itu Atmos lo, Adidas lo. Iya. Mereka juga ngomong sama tentang hal lu. Gue nggak mau itu brand. Iya. Gue bilang, gue mesti gedein brand Indonesia dengan gini caranya. Masa lu nggak mau sama Indonesia jadi satu? Betul. Lo bener nggak? Dan yang gue salutnya justru brand biasa
Tapi konsepnya luar biasa. Jadi luar biasa kan? Lalu gue ngeliat public culture waktu itu gue masuk ya, sini dipanggil nih kan, ada bar di dalam, ada minuman, ada minuman, gue bilang, wih pecah nih, gue bilang nih kan, gitu, pecah nih. ada Antot sama Mari Regal gitu, jualan biskuit kayak gitu. Gila sih. Dan itu yang sepatu Kompas barber. sepatu Kompas sih udah juara deh. Lu masih ingat nggak waktu di situ sepatu Kompas sebelahnya Fucking Rabbit kan? Di situ Iya, kenalannya iya, tuh. iya. Fucking Rabbit malah sepi. Oh. Karena dia bilang katanya ya nggak sepi sih, maksudnya jualan tetap jualan, cuman kan nggak digandrungin orang kan. Maksudnya karena mungkin mahal juga ya Fucking Rabbit waktu itu kaos 2 juta, lu bayangin kaos 2 juta. Berat. Habis sih habis, cuman pelan-pelan. Cuman sebelumnya sepatu Kompas sih Fucking Rabbit Tapi masih gue lihat itu cikal bakal gitu loh. Karena waktu yang pas kelar acara itu ya gue bilang nih kalau acara ini ada lagi nih tahun depan, orang saving money lebih banyak dan gua beli. Yes. Kalau kemarin tuh masih kayak ya persentasenya tuh orang sama beli sama enggak masih 50-50 lah. Tapi acara kalau misalkan nggak pandemik nih, gue yakin tuh orang udah kayak anjing gue harus datang ke sana, gue udah siapin duit, udah gitu loh. Kalau kemarin kan kayak orang, oh kok ternyata ada ini ya yang gue cari, terusnya aduh duit gue kurang nih jadinya. Benar. Jadi dan gue bilang Yasas 2019 itu acara tersukses gue karena yang datang 50.000 orang, 50.000 loh. Lu waktu itu pakai ini gak sih? Kan gua masuk soalnya pakai akses. Mandiri. Maksud gua lu pakai aplikasi gitu. Nanti semuanya harus pure ya, bayar. Pure mandiri. Jadi lu mesti kalau pakai debit, kredit, mandiri itu lebih murah. Dan itu akan juga terjadi di USS 2020. Itu berapa sih kemarin jadi 80.000? 100.000. Jadi kalau 100.000 masuk jadi 40.000 kalau pakai mandiri. Oh, lumayan ya, jauh. Lumayan dong. Karena gue selalu bilang mandiri kasih gue uang banyak, gue mesti kasih mandiri juga banyak. Itu tuh hal paling lucu ya waktu itu ya, di saat orang antrian di depan banyak kan. Aduh, lu inget ya antriannya kayak orang gila. Terus yang di depan tuh kayak, kan gue datang kan langsung masuk, kayak beda gue sama aksesnya VIP. Pas gue datang set, gue ngeliat gila nih orang udah ngantri dari pagi, sampai bilang sampai subuh udah rame kan. Udah rumah. Terus dia kayak udah bangga gitu depan pintu tuh, kalau kayak yang udah ngantri panjang depan pintu kayak yes akhirnya gue masuk ke dalam gitu. Gue pikir, wah gila nih udah enak di depan masuk. Gue masuk ke dalam masih ngantri. Ada lagi. Gue bilang dia nggak tahu tuh yang tadi di depan pintu tuh. Dia pikir udah lega gitu, ternyata enggak masih. Sampai duduk-duduk gue bilang gila. Ngerti gak sih lu waktu itu mungkin pertama kalinya gue juga di situ gue ngeliat kayak anjing gue bangga banget ya, maksudnya bisa bikin event yang bener-bener orang rela lo 2 hari sebelumnya udah nginep. Dan itu sebenarnya waktu itu kan gue penasaran gini, mereka itu kan masanya Kompas kan? Salah. Enggak ya? Antriannya Kompas gue kasih lu pisah? Pisahin. Jadi karena hari pertama gue gabungin itu. Iya, yang hari pertama kan berantakan tuh. Hari pertama gue nggak. Kasian yang nggak mau belanja Kompas. Nah kan? itu dia, jadi banyak banget karena event gue kan bukan event Kompas doang kan. Jadi Iya, banyak siap. banget yang kasih ini kan. Jadi banyak orang, woi gue mau cari brand lain, woi gue nggak mau ini. Jadi yang Kompas juga, apaan sih lu, gue ngantri duluan. Akhirnya gue itu hari Jumat tuh gue paling banyak Itu emang sampai rame sih, viral tuh. Udah Viral gue yang tuh. kayak sampai gue didatengin polisi, dia bilang ini nggak ada nih, lu tau SCBD Iya. dan itu nggak ada. Akhirnya hari kedua gue pisahin sepatu Kompas antriannya di belakang, yang itu tetap aja orang antri juga kan, tetap. Jadi gitu gue bangga karena gue bukan orang datang bukan cuma sepatu Kompas tuh, dan dia bisa experience benda-benda lainnya. Ada yang ngantri buat pijak bumi, ada yang ngantri buat Atmos, ada yang ngantri Sean Weatherspoon, ada yang ngantri buat FR gitu. Jadi tapi emang 2019 itu menurut gua itu cikal bakal naiknya brand lokal banget. yes. Gue ngelihat untuk ukuran selama ini kan kalau Nike keluar, Adidas keluar, orang antri dari Tapi subuh. sekarang brand lokal. Tapi brand lokal gitu yang gue anjing lu brand lokal lu mau antri Dan gitu. lu lupa satu, pertama kalinya USS bawa thrifting. Yo iya. Gua siapin tempat buat thrifting, Sean Weatherspoon belanja. Karena ya baik-baik kan kayak gue bilang, USS mesti punya yang beda setiap tahun. Setiap tahun mesti beda. Kalau waktu 2018 brand lokal gue masukin, 2019 brand thrifting gue masukin. Pertama kali thrifting di mall mahal siapa tuh dulu thrifting? Berapa harganya? 300.000 mahal. Di tempat gue jual 1 juta, 2 juta. Dan lu lihat efeknya sampai sekarang kayak gimana? Nah ini menarik nih. Kalau ngomongin thrifting menarik nih. Tanya aja. Tapi gue penasaran nih Jo, kenapa kalau gue kan bukan anak sneakers lah, mungkin gue kayak sotoyan sneakers. Yang gue penasaran gini, kenapa sih dulu sempat ada, kalau gue sempat denger isu kayak, Jejo, so tau lah sneakers nih. Kalau gue ya denger ya kayak dia anak baru sosok ngerti sneakers, sampai ada titik itu gitu loh. Bahkan kalau gue ngeliat sampai dia punya sini circle sendiri, lu circle sendiri. Cuman lu yang kayak ya gue mau jalan aja.
dan yang gue lihat lu tuh nggak nyerang orang balik gitu loh. Orang mungkin ngocehin lu, wah Jojo gini, tapi lu kayak jalan aja. Wajar sih, gue bilang kayak baik lagi, semakin pohon tinggi semakin banyak musuhnya. Cuman gimana nih pohon gue ini nggak ngambil pohon orang lain, tapi kita bisa tumbuh bareng-bareng. Gue selama gue diserang, gue inget banget yang nyerang gue banyak banget, apalagi anak-anak yang lama gitu. Tapi karena gue percaya satu, respect itu nggak bisa gue beli. Gue nggak bisa, gue uang banyak nih, lu kenal sama gue, misalnya gue kaya nih, gitu gue langsung bilang, Sas bikinin event nih, duit banyak nih gitu, gue masa bodoh. Respect nggak bisa dibeli, tapi respect itu earn. Karena gue kerja keras, lu bisa percaya sama gue. Betul, setuju tuh gue. Dan gue buktiin ke semua orang gitu loh, bukan masalah ke orang-orang, nih duit nih, udah lu bantuin, gue kasih ini. Enggak, tapi karena gue buktiin, gue mau belajar terus. Dan yang gue lihat ya, maksud gue di saat sepatu-sepatu luar, lu kan jatuhnya jual sepatu luar. Sepatu luar waktu itu semua banyak lah yang pada bikin jualan juga, sampai buka store sendiri. Sampai redup tuh akhirnya. Tapi lu masih ada aja tuh. Yang lain sampai redup, gulung tikar, wah berat dah udah deh. Tapi lu tetap ada tuh. Itu konsisten lu gila juga tuh di situ. Akhirnya ya kalau gue lihat akhirnya lu jadi bahan omongan juga. Ya dia mungkin orang kaya lah gimana. Ya gue nggak apa-apa, maksudnya gue nggak memungkiri kalau masalah keluarga gue ini. Cuma tuh yang gue buktiin ke semua orang, ya banyak orang lebih kaya daripada gue, banyak yang bikin event lebih kaya gue daripada gue. Tapi gue bisa buktiin gue bisa kerja keras. Gue konsisten kalau gue kerja gitu. Dan itu yang gue mau selalu tunjukin ke semua orang. Gue nggak apa-apa deh gue kaya, cuman respect itu nggak bisa dibeli. Respect itu mesti dapet ya. Hingga akhirnya orang anak-anak lama ini juga gue rangkul gitu loh. Maksudnya nggak apa-apa gue ngerendah terus, nggak apa-apa. Sampai akhirnya orang-orang ini aja yuk bantuin gue, dan gue selalu bilang kalau gue mau bantuin orang, gue pasti bantuin. Dan yang gue seneng ya, maksudnya dari lu nih, kalau gue lihat kan mungkin orang yang lebih tinggi akan ngerasa kayak lu dong harus nyamperin gue. Tapi kalau gue lihat lu tuh, lu main aja tuh, masuk ke sini, lu main sini, lu kenalan, kayak lu bisa berbaur gitu lu buat kenal, tanpa lu ngerasa kayak gue diterima kayak di situ ya, kayak enggak sih. Ya kan kita mesti coba dulu kan, kayak maksudnya ya gue kesini tadi juga gue takut anjing siapa yang kenalin gue. Padahal maksud gue gini lu bisa yang kayak ya bodo amat, yang penting kan gue USS nih. Ibaratnya ya gue tajir nih, lu ngomongin gue juga, tapi lu tuh enggak kayak Jo gini-gini, oh iya ini lu masih mau ngobrol, masih mau gabung. Baik lagi sih, itu yang gue bilang sih, kunci kesuksesan itu adalah lu mesti rendah hati sama semua orang sih. Lu selalu mesti nganggep diri lu itu adalah orang bego aja. Masuk ke sini gue juga ya udah lu ajak gue skate, ayo belajar, ayo. Gue suka mencoba. Gue suka mencoba nih. Gue suka mencoba. Waduh gawat nih. Nah ini thrifting nih, gue kemarin ngeliat sempet rame nih thrifting. Tapi gue awal ngeliat thrifting, sampai gue komen tuh di USS. Aduh, mendingan gue tripping. Tripping yang anjing. Oke, nih gue kasih tau. Gue kenal thrifting bisa dibilang gara-gara Sean Weatherspoon. Kan gue ngidolain Sean Weatherspoon banget. Itu kalau menurut gue kan awalnya thrifting tuh udah ada. Gue sempat di Indonesia belajar di Senen. Dulu gue Oh. sempat beli tuh barang-barang di Senen dan orang nggak percaya kalau barang gue barang murah. Tapi waktu itu tuh cuman kayak underground lah. Underground kan? Thrifting lu angkat pas di USS tuh yang lu ada Sean Weatherspoon lu bawa kemana-mana. Iya, iya. Padahal thrifting itu kalau gue ya setahu pengetahuan orang udah sampai ke Thailand thrifting juga. Sampai kemana-mana ke luar negeri thrifting juga gitu. Tapi di budaya kita tuh masih kayak gila thrifting hal Buat orang tabu. miskin. Buat orang miskin. Tiba-tiba kemarin tercetus nih. Dang ya. Gue kan? ajakin jepret. Gara-gara Jojo nih thrifting jadi mahal nih sampai orang ada di jual Komuser marah. juga gitu-gitu. Itu pecah sih. Karena menurut gue ya, baik lagi kan gue mencoba hal baru, dan kedua itu gue selalu nggak baca tren. Thrifting itu di luar negeri tuh naik ke orang gila, dan menurut gue ya kalau gue bisa jadi orang yang pertama untuk kebawa, kenapa enggak? Akhirnya gue ajak dong anak-anak gue. Dulu anak thrifting tuh lebih gila daripada anak skate. Anak thrifting itu bener-bener lebih root lagi, anak-anak bakal, anak-anak yang gak sekolah. Itu orang-orang tenannya di USS, waktu gue kasih harga bootnya di USS itu harganya 10-15 juta, bayangin. Tenan thrifting gue cuma minta 3 juta, diamukin gue. Lu gila lu ya. Kalau gue, aduh itu kan kebanyakan, gue minta maaf banget, kebanyakan dari mereka gue tahu nggak educate Yeah. gitu loh. Tapi gue gimana caranya gue bisa vlog mereka gitu loh. Nah, Jadi- tapi lu maksud gue gini, yang gue suka lu fair. Di saat lu diserang orang itu menyerang lu nggak, maksud gue gini, lu nggak memanfaat apa ya? Lu nggak yang cuma diem, tapi lu kayak
Yuk coba kita ngobrol. Iya, kita Emang ngobrol. salah gue atau apa? Iya, pasti Kan lo dong. edukasi lu gitu kemarin tuh kalau Pasti gue. dong, kasih gue tanya dong, karena ya kalau dibilang sama aja deh waktu gue thrifting ini, gue mencoba hal baru kan. Sama aja waktu gue masuk ke dunia sneaker, gue diserang banyak orang, tapi gue mau belajar. Beda kalau udah berantem, ujung-ujungnya ya gue kaya buat apa gue belajar gitu. Salah, tapi gue mau nih. Udah ide lu apa, ide gue apa. Tapi kan kalau nggak gara-gara lu harga thrifting nggak semahal sekarang. Gue tahu. Gimana nih? Tapi menurut gue itu udah eranya sosial media. Kayak gini loh, Sas. Gua Kalau sama nggak kayak- lu berarti siapapun nanti. Kalau nggak akan- gua, ada orang yang bakal nggak kayak gua. Iya. Daripada gua itu bukan kesempatan gua, mendingan gua ambil. Gua Bener. agak penasaran thrifting sama orang barang-barang FO. Oke, Itu beda gimana? beda banget. Kan FO kan juga barang yang reject, dijadiin apa, harganya juga murah. Nah, Terus zaman dulu kan FO, siapa yang nggak coba FO gitu ya? di Bandung gitu. Belanja. Dari gua sendiri, gua selalu bilangin ke orang-orang thrifting, gua bilang, apalagi ada brand, gua bilang please jangan bawa barang-barang yang brand. Contohnya kalau ada toko-toko Adidas di bawah, jangan lu bawa Adidas. Kita mesti fair, lu bawa baju Oke. merchandise. Gue mesti fair juga sama brand dong. Kalau brand masuk lihat apaan nih thrifting, tiba-tiba ada Adidas, emang asli. Kalau KW, gue langsung mati dong. Gue langsung bilang, semua orang yang ikut thriftingnya USS, nggak ada tuh brand, cabut semua. Gue rada penasaran nih sekarang. Kalau ngomongin thrifting nih. Gue kemarin kan sempet rame nih thrifting. Tapi Gue pengen nantangin Jejo main skate. Gimana? Gue Jejo? gak bisa main skate anjing. Bisa ke depan. body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in